Pendengar yang berbahagia, konon salah satu karunia terpenting yang diberikan Tuhan kepada kita umat manusia adalah free will atau kehendak bebas. Karena daripadanya manusia bebas dan sekaligus otonom dalam menentukan apakah mau susah atau bahagia, mau berhasil atau gagal, bahkan mau bernasib baik atau buruk. Nah, selamat menikmati kisahnya dan dapatkan inspirasinya. Everybody get your fucking hands up.命运在自己的手中，在自己的手中，在自己的手中。Nasib ada genggaman tangan kita sendiri. Di sebuah desa, ada seorang tua yang sangat terkenal karena kebijakannya. Suatu ketika, ada dua orang pemuda yang penasaran dengan kebijakan orang tua tersebut. Sebab, mereka mendengar bahwa petuah dan wejangan si orang tua selalu manjur untuk mengatasi berbagai macam persoalan hidup. Mereka saling adu argumentasi tentang benar tidaknya berita tersebut. Maka mereka pun ingin membuktikan kehebatan orang tua itu. Mereka lantas mendatangi kediamannya. Salah satu pemuda tampak membawa sesuatu yang sepertinya disembunyikan di tangannya. Dia menggenggam benda tersebut erat-erat dan menaruhnya di belakang badannya, seolah tidak ingin memperlihatkannya pada orang tua tersebut. "Wahai paman, bolehkah kita bertanya?" Si orang tua yang saat itu sedang bersantai kemudian menjawab, "Apa yang bisa aku bantu, Ananda? Kami yang muda ini ingin belajar mengetahui banyak hal sebagai bekal hidup nanti. Sayang, sampai saat ini kami belum menemui guru yang kami anggap tepat, yang bisa memuaskan dahaga pengetahuan kami. Nah, kami mendengar paman adalah orang paling bijaksana di desa ini," tutur salah satu pemuda. "Karena itu, kami ingin bertanya kepada paman." Si orang tua hanya tersenyum mendengar ungkapan pemuda tadi. "Aku hanya orang biasa. Aku tidak bisa mengajarkan apa-apa kepadamu, anak muda," jawab si orang tua merendah. "Aku hanya mencoba menjawab sebisa mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan orang kepadaku." Mendengar jawaban tersebut, maka pemuda yang dari tadi menyembunyikan sesuatu di tangannya segera bertanya, "Kalau paman memang bisa menjawab semua pertanyaan, cobalah jawab pertanyaanku ini. Aku sedang membawa burung kecil di genggamanku. Apakah burung di tanganku ini dalam keadaan mati atau hidup, wahai paman?" Sejenak si orang tua menatap wajah pemuda itu dalam-dalam. Ia pun lantas menjawab, "Anak muda, mati atau hidup, burung itu ada di tanganmu. Kalau aku katakan burung itu hidup, dengan mudah kau pencet burung itu hingga mati. Tapi kalau aku katakan burung itu mati, dengan mudah kamu melepaskannya untuk hidup bebas ke angkasa." Sama juga dengan kehidupan manusia. Mingyun zai ziji de shu zhong. Nasib sebenarnya ada dalam genggaman tangan kita sendiri. Melalui tangan kita sendirilah nasib ini ditentukan. Mendengar jawaban penuh makna tersebut, si pemuda langsung melepaskan burung yang sedari tadi dalam genggamannya. Ia dan temannya segera meminta maaf pada si orang tua karena lancang telah mencoba mengujinya. Mereka juga meminta agar bisa belajar lebih banyak tentang ilmu kehidupan pada si orang tua bijak.
Pendengar yang budiman, Tuhan tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya. Ini adalah sebuah ajaran sangat mulia yang menjadi cerminan bahwa sebenarnya kita sendirilah yang menentukan nasib. Apakah baik atau buruk, senang atau susah, gagal atau sukses, semua itu tergantung pada bagaimana kita menyikapi hidup dan kehidupan. Maka, mari kita perkaya mental dengan vento tauti, terus berjuang tanpa henti untuk menentukan nasib sendiri. Kita lepaskan belenggu keinginan bergantung pada orang lain dan menggantikannya dengan tekad dan keyakinan diri guna meraih sukses seperti yang kita dambakan.